Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laura Della Verita dari Sistem Informasi NIM 210403020027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Bisnis dan Manajemen. Judul yang saya pakai adalah Toko Bangunan Abadi Jaya. Bidang usahanya, usaha toko bangunan memang bermodal besar, tapi juga memberikan margin keuntungan yang tinggi. Bila sedang menerima proyek, keuntungannya bisa sampai 70%. Tak heran kalau hal tersebut membuat bisnis ini berpeluang besar untuk berkembang di tengah pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan. Bentuk perusahaan. Untuk usaha yang saya pakai adalah berbentuk CV. Masyarakat yang baru mengawali dunia karir di bisnis lebih banyak memilih untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk CV. Hal tersebut dikarenakan selain adanya biaya pembuatan CV yang cenderung lebih murah, calon pengusaha juga dimudahkan dengan tidak adanya aturan yang menyatakan nominal modal awal yang harus dimiliki. Sehingga badan usaha dapat tetap didirikan meskipun dengan modal yang sangat minim, sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan operasional perusahaan. Ini adalah contoh struktur departemennya. Yang pertama adalah direktur pemilik perusahaan. Di bawahnya ada general manager. Di bawahnya lagi ada project manager, HRD manager, promotion dan PR manager, finance dan accounting manager, store manager, area manager. Dan di bawahnya terdapat staff-staff ataupun karyawan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Manajemen perusahaan yang baik selalu menerapkan administrasi yang tertib dan tertata rapi. Salah satu administrasi yang harus dibuat adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca sangat penting untuk manajemen perusahaan. Laporan keuangan ini meliputi transaksi pembelian, penjualan, pendapatan, pengeluaran, operasional perusahaan maupun gaji karyawan. Ada beberapa laporan keuangan berdasarkan waktu, antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan kekeluargaan. Yang kedua menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas yang tinggi. Yang ketiga memastikan keamanan lingkungan kerja. Yang keempat memberikan kepercayaan pada seluruh karyawan. Dan yang terakhir adalah bangun tim untuk menciptakan kerjasama yang baik. Yang selanjutnya adalah manajemen operasional. Manajemen operasional bisa disebutkan juga dengan jam kerja. Biasanya jam kerja dalam toko bangunan adalah mulai pagi, kira-kira jam 9 pagi, sampai sore, kira-kira jam 4 sore. Tapi biasanya juga bisa dimulai dari jam 7 pagi sampai malam, tergantung dengan manajernya. Yang selanjutnya adalah pengelolaan sistem informasi. Sistem penjualan adalah solusi perusahaan terutama berdasarkan pada program perangkat lunak yang digunakan untuk menyempurnakan penjualan dan persediaan secara bersamaan. Maka dari itu, sistem informasi penjualan adalah solusi untuk masalah yang dihadapi toko bangunan. Karena sistem dapat melakukan penyediaan stok barang tanpa batas, pencatatan barang yang akurat, kemudahan pencarian dan pengelolaan inventaris barang bangunan pada toko, transaksi penjualan dengan nota penjualan terkomputerisasi, serta mengelola informasi pegawai. Sistem informasi penjualan beroperasi menggunakan perangkat keras akan menghasilkan pertumbuhan dan pengembangan bisnis secara keseluruhan dan akan terbukti menjadi pendekatan yang untuk manajemen bisnis yang efektif. Itu adalah
presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.